saya akan menjelaskan sebuah materi berjudul Simple Present Tense. Apa aja yang kami akan jelaskan? Yang pertama adalah pengertian dari Simple Present Tense. Yang kedua adalah fungsi atau kegunaan dari Simple Present Tense. Yang ketiga adalah pola atau rumus dari Simple Present Tense, yaitu nominal dan verbal. Dan yang keempat adalah contoh kalimat dari Simple Present Tense. So, jangan kemana-mana, tetap di video kami, and happy watching! Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Odelia Agustin Beruginting, NPM 2014240007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian simple present tense. Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau pernyataan suatu hal yang selalu benar. Simple present merupakan jenis tenses yang paling umum dijumpai ketika kita membaca sebuah teks bahasa Inggris. Adapun simple present tense itu adalah suatu bentuk tense yang menerangkan pekerjaan atau kejadian yang terjadi saat ini. Bentuk tenses ini menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one dalam penyusunan kalimatnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nia Jelita Gula. Saya akan menjelaskan pada bagian fungsi atau kegunaan simple present tenses. Simple present tenses berfungsi untuk digunakan dalam berbagai macam pernyataan, antara lain yaitu yang pertama, menyatakan kegiatan sehari-hari. Contohnya dalam kalimat yaitu saya pergi ke sekolah setiap hari, atau juga bisa kita katakan aku pergi ke sekolah setiap hari. Yang kedua yaitu menyatakan peristiwa yang umum dan tidak bisa dibantah. Contohnya, matahari terbit dari timur, yang artinya matahari terbit dari arah timur. Yang ketiga yaitu menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Contohnya seperti silakan duduk Nana, dengan menggunakan nada yang keras. Yang keempat yaitu menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi atau dijadwalkan. Contohnya dalam kalimat yaitu saya akan mengunjungi rumah kakek setiap akhir pekan. Atau contoh lainnya juga, ayahku akan pulang sebulan sekali. Yang kelima yaitu menunjukkan kemampuan, watak, dan sifat seseorang. Contohnya, Ana dan Ani berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Yang keenam yaitu mengutip berita atau informasi. Contohnya pada kalimat yaitu pengumuman tersebut merupakan memperingati kami tidak berkumpul dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Dari yang verbal dulu, sebuah kalimat verbal itu biasanya menggunakan rumusan subjek, verb, kemudian objek. Jadi, setelah objek itu kata kerja dan verb itu juga kata kerja. Nah, saya akan membagikan subjek menjadi dua kelompok, yaitu we, I, you, dan jamak. Maka, untuk simple present tense dan verb, dia bertemu dengan verb 1 atau verb were. Dan kelompok yang kedua, he, she, is, dan tunggal, maka verbnya menggunakan verb is dan verb is. Selanjutnya yaitu nominal sentence. Nominal sentence itu biasanya berbentuk subjek dan setelah subjek itu to be, dan setelah to be itu
Ana. Ana itu yang saya maksud di sini. Di sini A-nya itu adjektif, N-nya itu noun, dan kemudian A yang terakhir itu adverb. Nah, saya bagi subjek menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama I. Maka to be-nya adalah am. Sedangkan kelompok kedua the, we, you, dan jamak, maka to be-nya adalah are. Yang ketiga be, she, it, yang tunggal, maka to be-nya adalah is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh kalimat yang rumusnya telah dipaparkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkannya, yaitu rumus dari kalimat simple present tense. Rumus simple present tense itu yaitu subjek ditambah kata kerja ya, dan yang berakhiran es tambah objek. Subjek terdiri dari he, she, it, maka kata kerja atau verbnya ditambah dengan akhiran es. Akhiran es tidak berlaku pada subjek I, you, we, they, dan sejenisnya. Misal, do berpasangan dengan do, I, you, we, they. Das yang berakhiran es berpasangan dengan he, she, dan it. Subjek contoh kalimat positifnya yaitu I think atau saya pikir. Think artinya berpikir. Kalimat positifnya I think. Maka kalimat negatifnya I do not think. Kalimat pertanyaannya do I think? Seperti itu. Untuk subjek orang kedua yang menggunakan he, it harus menggunakan akhiran es. Contoh, he does not. Does he? Misalnya, contoh kalimatnya yang panjang, misal, saya tinggal di sebuah kota kecil. Maka, bahasa Inggrisnya, I live in a small town. Jika dia menggunakan akhiran es atau s dalam simple present tense itu contohnya subjek harus menggunakan kata ganti orang kedua. Contoh he. Saya buat contohnya, dia berbicara dengan bahasa Jepang. Maka bahasa Inggrisnya he speaks Japanese. Akhiran verb harus ditambah akhiran es. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.